Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur pada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah rahmatnya pada pagi ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat panjang umur sehingga kita masih dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dan mengikuti taklim subuh pada pagi hari ini. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan diberikan ganjaran pahala dan mendapatkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa selalu mencurah kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dalam yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah muslim kelas yang kami hormati, sebelum memulai taklim pada pagi hari ini, izinkan kami menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama mengenai laporan pas masalah di kelas bertanggal 3 bertanggal 10 Agustus 2025. Pada laporan pas minggu lalu pada tanggal 2 Agustus 2025 sebesar Rp5.916.935. Pemasukan dari tanggal 3 hingga 8 Agustus 2025 sebesar Rp1.853.000. Pengeluaran dari tanggal 5 sampai 2 Agustus 2025 sebesar Rp2.420.335. Sehingga sisa kas PKM saat ini sebesar Rp4.751.601. Semoga perbuatan sedekah yang bermanfaat dan itu jemaah berikan bisa menjadi pahala jariah yang tidak akan putus hingga yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hal yang kedua yaitu Ustaz mengisi kajian pada pagi hari ini. Insyaallah diisi oleh Ustaz Muhammad Zulfi SPDI. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Mari kita doakan semoga beliau dan keluarga selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian pada pagi ini bertema 4 amalan untuk memabukkan rumah tempat tinggal kita. Nanti pada saat pakai kajian akan ada sesi tanya jawab. Jadi jika Bapak Ibu cuma ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Selain itu untuk Bapak atau Ibu yang jemaah yang tinggalan atau ingin mengetahui update dalam atau lupa mengenai kajian sebelumnya bisa lihat di YouTube kami di Kemarin Kelas. Jadi Ibu dan Bapak jemaah bisa melihat kajian sebelumnya atau yang masih ada yang ketinggalan atau belum paham bisa menyaksikan di YouTube. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf dan marilah kita sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zulfi SPDI. Kepada Pak Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ala hadhihi niyya wa idhul niyya
آية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته أهل بيته الكرام أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Dan kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW agar senantiasa tempat ini dan kita semua yang hadir dapat barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salatullah Hadirin wal hadirat jamaah musalla yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam rangka ta'lim untuk mengisi rohani kita yang mudah-mudahan dengan wasilah ta'lim ini kewajiban kita telah gugur untuk thalabul ilmi dan dapatkan keberkahan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, setiap orang tentu menginginkan agar rumahnya seperti surga yang Allah hadirkan di dunia. Surga di dunia, rumah yang nyaman, yang memberikan ketenangan bagi penghuninya. Lalu berbagai macam cara dilakukan, mulai dari bentuk duniawi sampai ukhrawi, mulai dari mendesain rumah, memilih interior yang mewah dan seterusnya. Lalu kenyamanan, ketenangan rumah tidak hanya disebabkan oleh fisik,
interior yang mewah, tapi nyamannya rumah kita justru bersumber dari bagaimana penghuni rumah tersebut bersungguh-sungguh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia bisa mengisi rumah tempat tinggalnya untuk hal-hal yang bermanfaat dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 amalan bagaimana caranya kita agar rumah kita itu menjadi makmur, ya, menjadi makmur, minimal tidak menjadi tempat menginapnya setan dan geng-gengnya, tidak menjadikan rumah kita tempat menginap setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita bagaimana yang harus kita lakukan agar rumah kita menjadi tempat yang nyaman, tempat tinggal, tidak menjadi tempat tinggal setan dan kelompoknya. Mana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, memakmurkan rumah dengan ibadah dan membaca Al-Quran. Ada 2, ibadah dan membaca Al-Quran. Dua-duanya juga ibadah. Yang dimaksud ibadah di sini adalah memperbanyak sholat di rumah. Tentunya sholat sunnah, ya. Sholat sunnah, karena kata Rasul, sebaik-baiknya sholat adalah sholat yang dilakukan di rumah, kecuali sholat maktuah, sholat wajib itu afdalnya di masjid, di mushola. Hadirin rahimakumullah, memakmurkan rumah dengan membaca Al-Quran sangat penting. Untuk apa? Membentengi rumah dari gangguan setan. Oleh karena itu Rasulullah menjelaskan bahwa setan tidak akan mendekati rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqas samawati wal ardh bi alfai amin. Sungguhnya Allah telah menulis kitab Al-Quran 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah telah menulis Al-Quran, yaitu kitab Allah 2000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Anzala minhu ataini, dan Allah turunkan dari kitab tersebut ayataini, 2 ayat. Khatama bihima suratul Baqarah, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Wala yuqra'ani, tidak ada yang membaca kedua ayat tersebut bidari salah satayalin, di rumahnya 3 malam, 3 kali 3 malam. Fayaqrabuha syaitan, maka setan tidak akan mendekatinya. Jadi ada amalan pertama, dibaca 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, dibaca 3 malam. Tapi di hadis lain ada disebutkan, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti, sungguh setan akan lari dari rumah
alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi boleh ini tiap malam kita boleh dan dianjurkan membaca surat Al-Baqarah di rumah ya. Enggak harus sekaligus baca surat Al-Baqarah sampai hatam. Enggak, tiap malam dirutinkan ya, misalkan dari ain ke ain, tapi dirutinkan, itu bisa. Ada yang kedua, tadi 3 malam dibacakan surat akhir Al-Baqarah, 2 surat terakhir surat Al-Baqarah. Dimulai dari apa ya? Amanah Rasul ya. Lillahi apa amanah? Amanah kalau bahasa saya. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tiap malam insya Allah. Di mana bacanya Ustaz? Atau di mana aja di rumah, asalkan tempat yang layak untuk membaca Al-Quran. Ada di rumah juga tempat yang tidak layak untuk baca Quran, di dapur, dekat tong, dekat sampah, di WC, apalagi ya. Jadi di tempat yang kira-kira layak untuk membaca Al-Quran. Jadi ada 2 macam, boleh baca surat Al-Fatihah dirutinkan, boleh yang lebih khusus yaitu ayatainil ukhra di suratil Baqarah, 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a bil ayatain min akhir suratul Baqarah, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah fi lailatin, di setiap malam, nah ini setiap malam ya, kafatahu, maka akan diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa nih, diberi kecukupan, bukan kekayaan. Mau cukup apa mau kaya kira-kira? Beda ya, beda. Cukup atau kaya? Ini cukup ya. Kaya banyak duitnya, cukup belum tentu banyak duitnya. Tapi ya, cukup itu ketika kita ingin sesuatu ada cukup. Pengen mobil ada, bisa. Mau motor ada, mau ke mana bisa. Itu namanya cukup ya. Luar biasa nih, amalin ya. Malam insya Allah diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman jangan mikir begini, kecukupan itu kadang kita patokannya duit, kadang patokannya harta,
dari dulu ngamalin ini nggak kayak kaidah gitu ya, cukup termasuk hati merasa cukup. Hadirin rahimakumullah, jadi manfaat faidah dua ayat terakhir surat Al-Baqarah yang dibaca tadi, mengusir setan, melindungi dari sihir, terbukanya pintu langit. Apa maksudnya terbukanya pintu langit? Akan selalu diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Hadirin rahimakumullah, amalan yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk supaya rumah kita itu makmur, nyaman, tenang, dan tidak ditempati oleh setan, yaitu mengucapkan salam ketika masuk rumah. Tadi baca surat Al-Baqarah yang kedua, mengucapkan salam, ya. Ini sangat penting sekali, karena siapapun yang mengucapkan salam sebelum masuk rumah itu berada di jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, dijamin oleh Allah, ya. Dijamin tuh, jaminannya bukan siapa-siapa lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasatun kulluhum dhaminun 'ala Allah azza wa jalla. Ada tiga kelompok manusia yang berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, in asya ruziko, jika hidup dia akan diberi rezeki yang cukup, itu jaminannya. Jika hidup diberi rezeki yang cukup, ini jaminannya nih. Wa kufiya wa in mata, ketika dia mati, udkhuluhu Allahul jannah, udkhuluhu Allahul jannah, dia akan masuk surganya Allah. Man dakhala baitahu, ya. Jadi ada tiga kelompok manusia yang dijamin Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara jaminan Allahnya adalah ketika dia hidup akan diberi rezeki yang cukup. Ketika dia mati, wafat, Allah akan memasukkannya ke surga. Mana tiga amalan tersebut, tiga golongan tersebut? Man dakhala baitahu, yaitu yang pertama, orang yang ketika masuk rumahnya fasallama, dia mengucapkan salam, ya. Man dakhala baitahu fasallama, itu orang yang ketika masuk rumahnya mengucapkan salam. Wa huwa dhaminun Allah, dia akan dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa man kharaja ilal masjid, orang yang keluar rumah menuju masjid. Terus pulangnya apa enggak? Perginya dari rumah ke masjid, ya. Itu luar biasa. Hamba Allah keluar dari rumah menuju masjid atau musola, tempat sholat berjamaah, ya. Itu dhaminun 'ala Allah, salah satu kelompok manusia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, wa man kharaja fi sabilillah wa huwa dhaminun, keluar dari rumah mau jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah mau perang, banyak. Jihad fi sabilillah itu banyak, termasuk bekerja. Itu termasuk bekerja nih Bapak, ya. Barang siapa yang bekerja mencari nafkah untuk mencukupi anak-anaknya, untuk menafkahi anak-anaknya yang masih kecil, itulah jihad fi sabilillah.
lillah. Barang siapa yang keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah, untuk mengurus orang tuanya yang sudah tua, itu pun jihad fisabilillah. Yang ketiga, barang siapa yang bekerja mencari nafkah minimal untuk dirinya sendiri, untuk keperluan dirinya sendiri agar terhindar dari meminta-minta kepada orang lain, itu pun jihad fisabilillah. Syaratnya satu, ya, syaratnya satu, dibarengi dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Syaratnya satu, ridho. Kalau yang bekerjanya halal, nyari duitnya halal, insya Allah dapat ridho dari Allah. Tapi kalau yang nggak halal, kira-kira dapat ridho nggak? Kan begitu. Seorang pedagang pertimbangannya apakah Allah ridho dengan cara kita berdagang, begitu. Seorang pengusaha, seorang karyawan pekerja, pertimbangannya apakah Allah ridho dengan cara saya bekerja. Seorang pejabat, pertimbangannya apakah Allah ridho dengan cara-cara saya mendapatkan jabatan, dan seterusnya. Jadi intinya jihad fisabilillah, keluar dari rumah, ya, itu banyak akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau rumahnya kosong? Nah, tetap mengucapkan salam, karena kata Rasul, salam ketika mau masuk rumah itu adalah termasuk untuk diri kita sendiri. Ucapkanlah salam, fasallimu, ucapkanlah salam ketika mau masuk rumah kepada pemilik rumah dan yang ada di dalam rumah. Pemilik rumah ya kita. Jadi ketika kosong, salam, ya. Nggak bisa salamnya, aku salam biasa juga boleh. Ada khusus salamnya, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau di dalam rumah nggak ada orang, ya, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu di riwayat Taimah, itu salam itu kalau nggak ada orang di rumah tapi ada makhluk Allah yang lain di rumah, ada semut, jawab salam. Ada apa lagi? Ya, jawab salam. Kok nggak kedengeran? Kalau kedengeran nggak jadi masuk. Ya. Jadi yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah supaya rumah kita tidak jadi tempat menginap para setan, ya, supaya makmur rumah kita, mengucapkan salam ketika mau masuk ke rumah. Cuman ini membiasakannya ini kadang-kadang kita bukan susah sih. Kenapa ya? Kalau di kampung ini malu. Saya kalau di rumah masa kali ya. Ini kejadian juga sama saya. Anak saya SD kelas 3. Ini ada perkembangan baru. Ini anak tiap masuk pintu rumah salam. Habis main bola, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau ngaji, assalamualaikum. Dari warung, assalamualaikum. Nanti pergi keluar lagi, assalamualaikum. Nah, ini husnuzon saya, ini diajarin gurunya tadi. Insya Allah diajarin gurunya nih. Anehnya di rumah tidak ada yang jawab karena nggak biasa. Mamanya nggak jawab, cuman dia tuh tahu anak saya baik sekarang, cuman nggak bisa, dia nggak mau jawab, belum biasa. Akhirnya ya saya yang ngebiasain, waalaikumsalam warahmatullah, biar kedengaran sama yang lain. Tapi juga nggak ngikutin jawabnya. Jadi dibiasakan, gitu. Akan menjadikan keberkahan di dalam rumah kita yang kita tinggali, ya.
sallallahu alaihi wasallam, fa idza dakhaltum buyutan, ketika memasuki rumah, fasallimu, maka uluk salam atau ucapkan salam, ala anfusikum, untuk dirimu sendiri atau pemilik rumah, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah, salam yang penuh keberkahan dan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar rumah kita tidak menjadi tempat setan menginap dan makan gratis ya di rumah kita, yaitu membaca bismillah ketika masuk rumah. Ya, membaca bismillah. La yabda'u bi bismillahi faqad akhta. Barang siapa yang tidak membaca bismillah ketika melakukan sesuatu yang baik, maka akan terputus keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk masuk ke dalam rumah. Nah, ada dua berarti nih, salam dan baca bismillah. Mana dulu kira-kira? Salam dulu apa bismillah dulu nih? Bismillah. Kan mau masuk rumah nih. Salam, assalamualaikum. Terus buka pintu kan? Atau masuk bismillahirrahmanirrahim. Dua-duanya boleh ya. Mau salam dulu, mau bismillah dulu terus salam ya. Itu keutamaan. Kenapa harus baca bismillah? Jadi penting agar setan tidak dapat tempat menginap dan makan gratis di rumah kita. Hati-hati ya, setan itu selalu ada, setia mengikuti kita ya. Bahkan di hadis lain mengatakan setan akan masuk ke dalam tubuh kita melalui aliran darah ya. Nah, setan itu bahkan macam-macam ininya, badannya ya. Ada yang kurus, ada yang subur gendut nih kayak saya ya. Ada suatu saat dia ngobrol tuh setan sama setan, ketemu. Yang kata yang kurus, kamu gemuk amat gendut begitu, kayaknya enak banget itu. Oh iya kata gitu. Terus kata yang gendut, kalau lu kurus kenapa? Ya inilah nasib kata dia gitu ya. Ternyata setan yang kurus itu menggoda orang-orang yang beriman, dan yang gendut menggoda orang-orang yang beriman tapi sering berbuat dosa, termasuk orang kafir ya. Kenapa bisa kurus begitu? Kata si setan kurus tadi, gimana enggak kurus? Kalau orang beriman itu mau makan bismillah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Nah, kalau udah baca begitu saya nggak bisa ikut makan. Makanya kalau orang makan nggak baca bismillah, setan ikut makan. Minimal dia nungguin sisa makanan, maka akan dia makan. Ketika kita bismillah, sisa makanan pun tidak bisa dia makan. Bahkan ketika dia sudah makan, kita lupa baca bismillah, ingat bacanya apa? Kalau lupa bismillah terus ingat. Nah, bismillahi wal awwalu wal akhiru itu. Bismillahi wal awwalu wal akhiru. Itu akan muntah setan. Memuntahkan apa yang telah dia makan karena dibacain bismillahirrahmanirrahim. Terus mau minum pakai bismillah. Akhirnya saya nggak bisa ikut minum, kata si setan kurus. Cerita dia, termasuk suami istri
mau bersetubuh, aturan dia udah siap-siap nih mau ikut-ikutan, mau ikut nih. Ada doanya juga. Baca bismillah, baca doa. Akhirnya dengan terpaksa nungguin di luar, ngeliatin dari jauh saya jadi kurus. Yang gendut, waduh, kalau saya mah enak, ya. Dia makan nggak bismillah, nggak doa, ya. Dia ikut makan. Ada orang minum, dia ikut minum, termasuk suami istri bersetubuh tanpa ada doa zikir kepada Allah, dia ikut. Nanti ketika lahir akan berpengaruh kepada anak, bukan anaknya setengah setan, bukan. Anaknya mah ganteng, biasa ibunya cantik, ayahnya ganteng, ganteng, biasa begitu. Cuman nanti karakternya, ya. Biasanya suruh sholat susah, suruh ngaji susah, suruh apa saja yang berbentuk ibadah agak susah, begitu. Nah, berarti coba raba diri kita. Ini anak susah amat ya, suruh ngaji nangis, ngambek, main game melulu. Apa dulu gitu ya, waktu itu kita baca doa udah mas ya, udah kalau gitu dari rukyah aja udah, ya. Jadi yang ketiga, ajaran Rasulullah SAW adalah mengucapkan Bismillah ketika masuk rumah. Ya, semua pekerjaan bagus ketika diawali dengan Bismillah akan datangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya setan tidak bisa menginap di rumah kita, tidak bisa makan gratis di rumah kita, ya, kata Rasul, ketika menjelang malam, jangan tahanlah anak-anakmu, ya, tahanlah anak-anakmu. Idza kana junhul lail, ketika hari mulai gelap, aw amsaitum, ya, wakufu sibyanakum, maka tahanlah anak-anakmu supaya tidak keluar. Jadi benarnya orang tua kita dulu itu benar. Maghrib masuk. Nah, ini diajarkan oleh Rasul, ya, wakufu, ya, masukkan anak-anakmu menjelang malam. Menjelang malam itu yang dimaksud adalah sebelum maghrib sampai isya. Kenapa sih Rasul suruh anak-anak kita masuk dan jauhi waktu-waktu tersebut untuk di luar? Karena waktu itu adalah waktu yang paling disukai oleh para jin kafir, termasuk setan. Jin kafir yaitu setan, ya, untuk keluar. Itu makhluk gaib pada keluar tuh. Nah, makhluk gaib pada keluar. Kalau secara sains mah bisa sih. Kenapa waktu maghrib sampai isya itu Rasulullah melarang untuk di luar, kecuali ada keperluan ngaji atau apalah gitu ya, ada keperluan. Karena di waktu maghrib sampai isya itu cahaya memerah, ya kan? Memerah berarti cahaya sama dengan cahaya api. Disitulah setan punya kekuatan. Sedangkan untuk manusia pergantian dari terang kepada gelap. Nah, di situ manusia justru sebaliknya, banyak kelemahan, ya, banyak kelemahan. Setan
sedang kuat-kuatnya di situ, makanya semua pada keluar. Ya. Dikhawatirkan kata Rasul banyak makhluk gaib termasuk setan akan mencelakai anak-anak kita. Ya, di surat Al-Falaq sudah disebutkan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Termasuk dari kejahatan makhluk. Ya, ada dua kejahatan makhluk itu, bisa manusia, bisa setan. Ya, termasuk kejahatan malam. Di mana kejahatan malamnya? Binatang melata di waktu itu pada keluar, ular yang terbang-terbang itu antara maghrib sampai isya waktunya. Jadi dianjurkan oleh Rasul anak-anak kita suruh masuk. Sekarang mah enggak itu apa? Rame sekarang mah Jumat maghrib sampai subuh mau keluar mau enggak sama aja. Ya, tetap ikutin anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baghliqul abwaba, tutup pintu. Tadi anak suruh masuk, terus tutup pintu kata Rasul. Wazkurullaha, ingat kepada Allah ketika menutup segala sesuatu. Nah, setelah Isya boleh keluar lagi, ya. Cuman ketika mau tidur dianjurkan oleh Rasulullah tutup semua yang ada tutupnya, tutup semua wadah yang ada tutupnya. Ini supaya setan nggak nginep nih, dengan mengucapkan Bismillah. Ada gelas tutup gelas, ada teko tutup tekonya, ya. Ada apa lagi kira-kira yang suka terbuka, ya? Ember, tutup embernya, ya. Walaupun nggak ada tutupnya, ini mah udah lama hilang tutupnya, apa aja taruh di atasnya, ya. Apa saja taruh di atasnya. Ya kalau ember nggak ada tutupnya atau siuknya taruh di atas ember atau masukin ke dalam ember. Termasuk kunci pintu dan jendela. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dan terakhir, jika diperlukan mematikan lampu dengan Bismillah. Mualanya. Jadi tidak akan setan ganggu. Kenapa? Ketika membaca Bismillah, qala syaitan, itu pemimpin-pemimpin setan yang diutus oleh iblis itu akan berkata, wahai pasukanku, waduh, kayaknya malam ini kita nggak bisa nginep di rumah ini, nggak bisa makan gratis, dikunci semua. Karena kalau sudah dikunci dengan Bismillahirrahmanirrahim, tutup pintunya ditutup dengan mengucapkan Bismillah, jendela ditutup dengan Bismillah, tidak akan dibuka kembali oleh setan. Setan tidak akan bisa membukanya, begitu, ya, insya Allah. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atfiul masabi idza raqadtum wa qalliful abwaba wa awfula siqayata wa khammiru wa ta'ama wa syaraba. Matikanlah lampu-lampu kalian jika kalian hendak tidur, dan tutuplah pintu-pintu, bejana-bejana serta wadah-wadah makan dan minum kalian. Insya Allah, mudah-mudahan rumah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat yang tenang, nyaman, yang selalu dibacakan Al-Quran, selalu dijadikan tempat sholat sunnah di rumah, dan dijadikan rumahku, surgaku, baiti jannati. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang tanyakan, dipersilakan. Demikian
disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zubi SPDI. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu terkait materi yang disampaikan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan yang keluar atau yang masuk diharuskan, diwajibkan mengucapkan assalamualaikum. Yang datang atau yang pergi itu sudah mengucapkan assalamualaikum, tapi yang ada itu tidak mengucapkan apa-apa, ya, apa itu termasuk dosa besar sesuai dengan apa namanya yang disebutkan tadi, yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ya, saya kira di mana saja, masuk ke rumah orang, masuk ke rumah kita sendiri atau kita bertamu, ya kita, kalau menurut saya, diwajibkan untuk mengucapkan assalamualaikum. Termasuk ya masuk ke masjid atau musola, ya, bedanya mungkin yang bersuara atau tidak. Apakah itu termasuk yang dosa besar? Padahal setiap hari dilakukan itu, ya, keluar masuk keluar, entah kemanapun. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Terima kasih Pak Haji. Ya betul. Jadi salam itu dianjurkan Waalaikumsalam salam. Tapi salam itu punya adab, punya aturan tertentu. Bahkan kalau kita nggak tahu, gara-gara salam kita bisa dosa. Gara-gara salam kita bisa dosa, bahkan bisa haram. Nah, makanya ada adabus salam, termasuk memberi salam kepada orang-orang kafir. Ingat ya, mendahului salam kepada orang kafir hukumnya haram, nggak boleh mendahului. Tapi ketika mereka mengucapkan salam, boleh, hukumnya boleh dijawab, boleh, ya, nggak sunat, boleh. Kenapa boleh? Atas kemanusiaan, dengan niat, niat nih, ada non muslim, salam, assalamualaikum, gitu ya. Sebelum salam, sebelum jawab, di hati kita udah terpatri niatnya, menghormati, supaya tidak tersinggung, supaya menurut mereka Islam itu baik, padahal emang udah baik, cuma takut salah paham. Ketika dijawab waalaikum, cukup waalaikum, jangan disambung dengan warahmatullahi, apalagi dengan wabarakatuh. Kenapa? Rahmat dan berkah itu hanya ditujukan untuk orang yang beriman, yang muslim. Jadi cukup jawabannya waalaikum. Ketika diartikan kata orang kafir, mudah-mudahan keselamatan untukmu. Jadi kita jawab, kamu juga, begitu. Bagaimana? Kan ada orang salam orang-orang di luar agama Islam yang membenci Islam. Misalkan begini, semoga kematian dan laknat padamu, ada yang begitu. Kepada orang Islam salamnya begitu, itu harus dijawab. Jawab aja, dan kamu juga, begitu, ya. Jadi kalau mendahului nggak boleh. Kalau dia yang mendahului,
boleh dijawab dengan waalaikum, ya waalaikum. Bagaimana kalau di suatu tempat setengahnya Islam, setengahnya bukan Islam, lagi kumpul nih, kita lewat, boleh ucapan salam? Boleh diucapkan salam secara umum, niatkan bahwa salam ini untuk orang Islam. Assalamualaikum, begitu ya. Tapi hati kita mengatakan ini mah untuk orang Islam doang, kan begitu. Kayak saya suka diundang ke ruko-ruko, selamatan usahanya gitu. Padahal bukan muslim, minta marhaba, ya, minta maulidan segala macam. Ya, ini nyata ini, saya sering diundang. Oh, kata saya, ini acara apa? Mulut. Ini maulid. Emang situ Islam? Bukan. Kok maulid? Muludan katanya. Ya, ini mah udah turun temurun dari nenek moyang saya. Kalau pengen berkah usaha harus muludan begitu. Terpaksa saya masuk. Ada karyawan yang Islam, ada yang malah yang punya keluarga yang punya. Kita boleh berdoa di situ, tapi dalam hati niatkan hanya untuk orang Islam doa ini. Itu untuk mereka mah cuma satu doanya. Semoga mendapat hidayah, gitu doang. Ya. Terus banyak salam itu ya. Termasuk kalau nih mau masuk ke musola, ada pengajian, ya, apakah harus salam? Tuh, ada yang mengatakan makruh jika sedang ada pengajian. Udah masuk aja, ya, apalagi sedang membaca Al-Quran. Yang salam silahkan saja, tapi yang membaca Al-Quran tidak wajib menjawab. Hukum secara umum salam itu mengucapkan salam sunnah, menjawabnya wajib secara umum. Begitu Pak kira-kira. Ada lagi? Ada lagi dari Bapak. Kalau yang tidak menjawab dosa nggak? Dosa. Yang tidak menjawab salam dosa. Tapi tadi ada rambu-rambunya. Kalau yang salam orang non muslim itu tidak ada kewajiban. Dan satu lagi, ini tapi masih khilafiyah ya, perbedaan ulama. Jika yang salam perempuan kepada laki-laki yang bukan muhrim, berhubung khilafiyah, ada yang boleh, ada wajib, ada yang enggak wajib, maka kita ambil tengahnya, lihat dulu kira-kira mau salam atau mau jawab. Misalkan jawab dulu, ini kira-kira menimbulkan fitnah enggak, kan gitu. Karena Rasulullah sendiri pernah ketika habis mandi terus rapi-rapi, datang seorang perempuan salam kepada Rasul, langsung ditutup oleh Siti Aisyah pakai ordeng gitu, tapi Nabi jawab. Berarti tidak melihat, ya, tapi menjawab. Artinya apa? Dipikirkan dulu kira-kira ini bagus gak nih kalau saya jawab. Kalau nggak saya jawab bagus nggak nih? Malah nanti menimbulkan salah paham. Jawab aja, ya. Dan tidak ada. Jadi menjawabnya tadi boleh dan tidak wajib untuk kepada perempuan yang kira-kira mengandung kemaslahatan, kira-kira mengandung fitnah, ya. Makanya kalau kira-kira nih kita sendiri atau lagi rombongan ketemu rombongan perempuan, atau kita datang banyak perempuan, boleh nggak salam dengan niat untuk menghindari fitnah. Jadi apalagi perempuannya cantik, menggairahkan, boleh tidak salam, boleh, ya.
Jadi semua ada aturannya. Secara umum yang menjawab salam hukumnya wajib, disunahkan, dilebihkan. Ya, makanya orang kata Nabi kalau orang diam-diaman ribut tetangga sama tetangga 3 hari dosa besar. Nggak dijawab salamnya, dosa. Assalamualaikum, diam aja, dah ngapain gua jawab. Nah, dosanya double. Dosa tidak menjawab salam, dosa ribut 3 hari berturut-turut. Makanya diribut mah 2 hari aja, hari ketiga saling bermaafan. Begitu. Jadi hukumnya wajib. Bagaimana kalau dari TV, dari radio? Ini saya salam nih, apakah semua wajib jawab? Apakah semua? Tidak. Disebut kalau kita mau fardu kifayah, 1 cukup untuk mewakili, ya. Tidak harus semua. Semua bagus. Kalaupun nggak jawab, nggak dosa karena sudah ada yang lain. Begitu, paham ya? Kalau ada satu nih penceramah atau siapa aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang jawab, ada enggak kan? Nah, yang enggak jawab enggak dosa karena sudah terwakili oleh yang lain. Itu 1. Ya, gimana kalau nonton TV bukan siaran langsung, ada salam, tidak wajib menjawab karena itu mah dilakukan. Kapan itu dilakukan? Kayak ginilah nih, saya kasih contoh aja. Azan, pada males nih azan nih, nanti di Johor nih, ya, pasang kaset, pasang HP. Sah nggak azannya? Rekaman kaset? Tidak, nggak sah. Kenapa? Salah satu syarat azan adalah masuk waktu dan hari itu dan waktu itu. Ketika zuhur jam 12, maka azannya jam 12. Nah, sekarang rekaman kapan dia azannya? Paham nggak? Yang di kaset kita setel. Kapan dia azannya? Oh, 3 bulan yang lalu ini mah. Ya tuh nggak bisa, nggak sah azannya. Ya, nggak sah. Begitu juga kalau bapak ibu, katanya tadi suruh baca surat Al-Baqarah tiap malam, tiap hari, pasang aja kaset, rekaman apa di HP, dari habis isya sampai subuh tuh nggak meredup tuh HP. Apa itu sama dengan baca sendiri? Tidak. Itu tidak dianggap Al-Quran, tapi muhasabah bil Quran. Boleh, Bapak Ibu boleh, bagus. Di rumah nih daripada nyetel-nyetel yang lain, setel aja tuh HP tuh. Semalaman tuh Al-Quran. Boleh. Ada manfaatnya? Insya Allah ada. Ya, kadang-kadang menambah iman. Kalau bacaannya apalagi bagus mah ya. Tapi tidak masuk kategori yang tadi kita ceritakan. Setan nggak bisa masuk segala macam, tidak, itu mah. Jadi nggak bisa, beda. Kecuali atau bukan rekaman itu mah ya, pakai speaker ngaji di rumah itu masuk karena baca. Jadi azan misalkan pakai kaset itu hukumnya batal karena dilakukan sebelum waktu zuhur itu lewat kemarin itu mah. Kecuali siaran langsung. Begitu pula ada penceramah di TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu siaran langsung Pak Ustaz. Wajibkah menjawab? Mau jawab silahkan, dapat pahala. Nggak jawab juga udah ada yang jawab di acara itu.
Jadi tidak wajib semuanya, bisa diwakili oleh yang lain. Kira-kira seperti itu. Satu lagi Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama menanya tentang itu. Salam yang sering kita dengar secara nasional, semua sebut nama budaya segala macam. Gimana hukumnya? Kedua, Ini di luar sedikit sih. hukum ngobrol pada saat ajan. Apa ada nggak sanksinya dari Allah, Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, salam seperti salamnya di luar Islam, yang seperti kalau pejabat salam gitu ya, ada 4 atau 3 kali salamnya tuh. Ya. Yang pertama, untuk kita orang biasa, ya, nggak boleh. Kenapa? Bertasabuh kepada orang-orang di luar Islam. Bertasabuh itu ikutin, meniru. Barang siapa yang bertasabuh kepada selain Allah, ajaran yang Allah berikan, ajaran Islam, maka ia bagian daripada itu. Berarti kalau kita niru-niru salamnya yang lain, ya kita berarti termasuk itu dia. Orang Nasrani kita dan salam sejahtera yang biasa dia gitulah ya. Kalau diartikan sih bagus semua. Karena itu kebiasaan dia, maka kita termasuk golongan dari dia. Nauzubillahi min zalik. Kecuali ada kecuali nih. Umaro, pemimpin. Itu pun harus pakai niat untuk menghormati sesama makhluk Allah. Ya, kalau pemimpin ini mah jarang, kadang-kadang nauzubillah merasa keren sekarang mah, jadi kayak keren gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, ngomong gitulah ya. Saya nggak hafal. Seakan-akan itu keren. Nauzubillah min zalik, bahaya itu. Kalaupun dia seorang pemimpin, seorang menteri, seorang presiden, kalau dalam hatinya niatnya tidak seperti tadi, maka nauzubillah dia bagian daripada itu, kecuali diniatkan tadi ya, diniatkan bahwa ini untuk menghormati itu aja. Tadi yang kedua apa? Ya. Jika azan. Azan. Kalau azan berkumandang, apa yang harus kita lakukan? Apakah ada kewajiban untuk menjawab? Kewajiban sih tidak ada. Di situ ada sunnah muakkadah, ya, harus jawab, kecuali sedang tidak bisa menjawab. Bahkan ini perbedaan. Ada yang mengatakan ngapain berhenti dulu, terus menghormati itu, berhenti itu kalau kita langsung sholat. Kalau cuma berhenti doang, mendengarkan, ngapain? Ada yang begitu. Tapi menurut saya begini, ketika azan minimal menghormati waktu apapun yang kita sedang lakukan. Ketika tidak darurat, stop. Lagi ngobrol, stop. Minimal menjawab salam. Kalau yang di luar oke, dalam masjid. Maksudnya Kita sedang berada dalam masjid mendengar aja. Terus ngobrol gitu hukumnya. jangankan ada azan, tidak ada azan pun kalau ngobrol itu kan sifatnya yang lain diobrolin. Tergantung sih, kalau ngobrol di luar yang dibolehkan, ngobrol yang lain, maka haram hukumnya. Haram ngobrolin bola di masjid, di musola, kecuali di luar ya, luar. Nah itu nanti ada khusus kajian tentang mana sih yang termasuk
area tidak boleh ngobrolin tentang dunia, nah gitu kan. Mana sih yang disebut masjid, mana yang disebut di luar masjid, begitu nanti ada ya. Kalau udah di dalam mah aduh jangankan ada azan, nggak ada azan pun nauzubillah haram hukumnya. Bahkan ada yang mengancam ditolak sholatnya 40 hari, ditolak sholatnya 40 hari. Makanya kalau ngobrol mah keluar aja dulu tuh di situ tuh bisa tuh. Nah, di Serambi. Nah, nanti ada di fikih, kajian fikih mana sih masjid, nah batasnya apa gitulah ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih atas pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Berhubung waktu hari kita sudah habis, untuk menutup kali ini Ada mic di sana. silakan. Satu pertanyaan ya, Bu. Waktunya sudah Gak apa-apa satu. kalau satu nggak apa-apa. Bu. Daripada kepikiran mau. Katanya nggak jadi. Ayo Bu, jadi nggak? Mari kita tutup dengan doa agar senantiasa taklim kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa kulliyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Allahumma akrimna bi nuril fadli wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwabal ilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah masih memberikan kita kebahagiaan dan kesehatan sampai minggu depan kita masih dapat berkumpul di rutin ahad di musyola Nikas. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.